Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak dalam materi IPA kelas 8. Hari ini kita akan melanjutkan materi di bab 8, yaitu mengenai mekanisme pernapasan manusia bagian 2 ya. Pada saat kamu bernapas, berlangsung dua mekanisme, yaitu menghirup udara atau lebih dikenal dengan inhalasi atau inspirasi. In itu berarti masuk ya, itu di dalam, dan menghembuskan udara yang lebih dikenal atau dengan istilah ekshalasi atau ekspirasi keluar, yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Pada saat melakukan mekanisme pernapasan, terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Diafragma adalah otot-otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Oke, kita perhatikan gambar 8.5. Di sini udara masuk melewati hidung, kemudian laring, faring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Selanjutnya, ketika udara masuk, boleh coba kalian hirup udara. Apa yang akan terjadi? Itu dada kalian akan mengembang. Selanjutnya, diafragmanya akan bergerak turun. Jadi sebaliknya, dadanya menaik, kemudian diafragmanya akan bergerak turun. Untuk otot tulang rusuk kontraksi sehingga rongga dada mengembang. Ini berkontraksi, ini juga diafragmanya juga berkontraksi. Selanjutnya ini udara keluar, kemudian diafragma relaksasi. Jadi ketika paru-paru mengeluarkan udara, diafragmanya relaksasi, jadi mengembang ya. Kalau ini turun, berarti dia akan melakukan kontraksi, melakukan pergerakan. Ini akan berhenti melakukan pergerakan. Ini udara akan keluar dari paru-paru melewati hidung. Nah, otot tulang rusuk juga mengalami relaksasi. Ya, kita perhatikan, kita hirup udaranya, paru-paru atau dada akan mengembang, diafragmanya akan turun. Kemudian ketika kita menghembuskan nafas, udaranya keluar, paru-parunya atau dadanya akan turun, dan diafragmanya akan relaksasi atau bergerak naik. Ini kalau yang menghirup udara itu namanya inspirasi, mekanisme inspirasi. Kalau udara yang keluar itu mekanisme ekspirasi. Perlu kalian ingat mekanisme pernapasan dada dan perut saat inspirasi dan ekspirasi. Itu biasanya sering muncul di ujian-ujian ya. Selanjutnya, pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi. Masih ingat ya tadi di gambar, volume rongga dada besar, paru-paru mengembang dan udara masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot-otot dada berelaksasi, jadi turun volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Satu kali pernapasan terdiri atas satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Berdasarkan aktivitas otot-otot pernapasan, bernapas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada disebut pernapasan dada. Begitu juga jika kita membesarkan dan mengecilkan volume rongga perut, disebut pernapasan perut. Nah, biasanya kalau kalian sering melihat perlombaan menyanyi, itu komentatornya suka kalau bernyanyi harus pakai pernapasan perut.
jangan pernapasan dada, nanti cepat habis suaranya. Nah, itu mungkin yang dimaksud ya. Untuk lebih mengenai pernapasan dada dan pernapasan perut, ayo kita lakukan aktivitas berikut. Di sini ada aktivitas 8.2, mengidentifikasi mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, letakkan tanganmu di dada. Kemudian, hiruplah udara dalam-dalam dengan mengembangkan dada. Kemudian, hembuskan. Pernapasan ini disebut dengan pernapasan dada. Jadi kalian akan nanti merasakan pergerakan dari dada kalian yang tadinya relaksasi, kemudian berkontraksi, kemudian relaksasi kembali. Selanjutnya nomor 3, mengamati bagaimana pergerakan dadamu saat kamu menghirup udara dan saat menghembuskan udara. Selanjutnya, letakkan tangan di perut. Hiruplah udara dalam-dalam dengan mengembangkan perut lalu hembuskan. Pernapasan ini disebut dengan pernapasan perut. Amati bagian pergerakan perutmu saat kamu menghirup udara dan saat menghembuskan udara. Apa yang perlu kamu diskusikan? Yang pertama, pada saat kamu melakukan pernapasan dada, apa yang terjadi pada dadamu ketika kamu menghirup udara inspirasi dan ketika kamu menghembuskan udara ekspirasi. Nomor 2, pada saat kamu melakukan pernapasan perut, apa yang terjadi pada perutmu ketika kamu menghirup udara inspirasi dan ketika kamu menghembuskan udara atau ekspirasi. Adakah perbedaan proses yang terjadi pada pernapasan dada dan pernapasan perut? Oke, kalian boleh jelaskan di sini. Dan apa yang dapat kamu simpulkan berdasarkan hasil percobaan dan diskusi yang telah kamu lakukan? Apa saja yang dapat kamu simpulkan? Ini untuk tugas 8.2. Oke. Tapi tahukah kalian bahwa kegiatan pernapasan ini bisa bermanfaat atau bisa berguna untuk kalian ketika kalian ingin mengendalikan emosi kalian. Bagaimana caranya? Oke, kalau kalian mau tahu, Bapak akan jelaskan cara pengendalian emosi diri dengan menggunakan sistem pernapasan. Pertama-tama, biasanya kalian akan menemukan beberapa hal dalam permasalahan kegiatan sehari-hari. Misalnya, pekerjaan sekolah yang menumpuk, kemudian pekerjaan rumah, kemudian membantu orang tua. Ini biasanya ada beberapa aktivitas yang kalian kerjakan atau deadline waktunya sangat mepet. Terkadang membuat emosi kalian meningkat ya. Caranya yaitu dengan stop dulu kegiatan aktivitas yang kalian lakukan, kemudian kalian melakukan bernapas dengan kesadaran penuh. Jadi kalian ketika berhenti dalam pekerjaan tersebut, kemudian kalian ambil napas dan memikirkan kesadaran akan bahwa kita itu harus butuh refresh ya, fresh atau penyegaran. Jadi jangan sampai kegiatan yang kalian lakukan memforsir pikiran, otot, yang akhirnya emosi kalian nanti akan meningkat. Ya, oke. Tanpa panjang lebar lagi, caranya yang pertama, kalian tinggalkan dulu pekerjaan tersebut, diam dulu sejenak, kemudian kalian ambil napas dalam-dalam atau tadi lebih dikenal dengan pernapasan inspirasi ya. Kalian tarik napasnya, tahan sebentar, kemudian hembuskan itu atau lebih dikenal dengan ekspirasi. Nah, lakukan hal tersebut selama 10 kali. Nah, insya Allah nanti kalian bisa merasakan perubahan dari pikiran yang telah membuat emosi kalian meningkat. Jadi kalian bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya dengan penuh semangat. Oke, boleh dicoba ya. Oke, selanjutnya
Untuk nomor 3 itu ada frekuensi pernapasan. Pada bagian awal bab ini, kamu telah melakukan aktivitas menghitung frekuensi pernapasan. Ingatkah kamu berapakah frekuensi pernapasan selama 1 menit? Apakah sama dengan frekuensi pernapasan temanmu? Faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi pernapasan seseorang? Agar mengetahuinya, ayo lakukan aktivitas berikut. Nah, kalian kan sudah mengerjakan itu, nanti kita jawab sama-sama ya. Oke, selanjutnya di sini ada aktivitas 8.3. Lidiki faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Apa saja yang harus dibutuhkan atau benda alat dan bahan apa saja yang harus kita butuhkan? Yang pertama itu ada stopwatch atau jam, kemudian ada kertas dan pena. Apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, bekerjalah secara berkelompok. Usahakan agar dalam satu kelompok terdapat anggota laki-laki dan perempuan. Kemudian nomor 2, lakukan perhitungan napas selama 15 detik untuk masing-masing kegiatan berikut. Lakukan masing-masing kegiatan dengan 2 kali ulangan. Jadi kalian melakukan ini dengan 2 kali. Tapi hati-hati, tadi karena ada pekerjaan kelompok yang memegang dada, itu jangan bergantian ya, pegang dada sendiri saja, karena itu laki-laki dan perempuan kan tidak boleh meskipun sama jenis kelaminnya. Jadi kalian pegang dada sendiri atau perhatikan dada sendiri saja. Oke, kecuali tadi untuk menghitung nafas boleh. Selanjutnya di sini kalian boleh lihat tabelnya 8.2 data perhitungan frekuensi pernapasan. Oke, di sini ada jenis kelamin, ada laki-laki, perempuan. Frekuensi pernapasan tadi berapa menit? 15 berapa detik? 15 detik ya. Ya, di sini 15 detik. Yang pertama laki-laki dulu, kemudian perempuan. Selanjutnya diulangi lagi dari awal 15 detik. Yang kedua, kemudian perempuannya, kemudian kalian jumlahkan dibagi 2 dan kasih rata-ratanya. Selanjutnya, boleh kalian dengan posisi tubuh yang berbeda. Ada ketika berbaring, duduk, berdiri. Kalian boleh dihitung juga. Selanjutnya, kegiatan atau aktivitas tubuh. Kemudian, kalian aktivitas itu berarti ada perpindahan ya. Nah, di sini aktivitas bukan ya, kegiatan ya, kegiatan. Kalau tadi kan di posisinya. Sekarang kegiatannya kalau duduk saja berapa, jumlah napasnya rata-ratanya berapa, kemudian berjalan dulu, kalian berjalan dulu selama 1 menit di waktu. Nanti kalau sudah tiba di titik awal atau sudah 1 menit, boleh keliling lapangan atau di rumah jalan itu. Setelah 1 menit kalian berhenti, kemudian hitung berapa frekuensinya. Nah, sama juga 2 kali ulangan. Kemudian berlari selama 1 menit. Jadi kalian lari dulu selama 1 menit, stop. Kalau sudah beres, nanti kalian hitung napas kalian berapa. Nah, apa yang perlu kamu diskusikan berdasarkan hasil pengamatanmu, manakah yang lebih tinggi frekuensi pernapasan, laki-laki atau perempuan? Menurutmu mengapa demikian? Jadi kasih alasannya. Kalau misalkan laki-laki, kenapa? Kalau perempuan, jawabannya kenapa? Selanjutnya, posisi tubuh manakah yang memiliki frekuensi pernapasan paling tinggi? Apakah sedang duduk, berdiri, atau berbaring? Oke, mengapa demikian? Nanti kalau kalian milih duduk, apa alasannya? Kalau berbaring, apa alasannya? Kalau sedang berdiri, apa alasannya? Oke, nomor 3, menurutmu, apakah kegiatan tubuh mempengaruhi frekuensi pernapasan? Mengapa demikian? Oke, sama halnya seperti tadi ya. Selanjutnya, apa yang dapat kamu simpulkan berdasarkan hasil percobaan dan diskusi yang telah kamu lakukan? Apa saja yang dapat kamu simpulkan? Jadi, kesimpulan dari kegiatan ini ya. Berdasarkan aktivitas 8.3, kamu telah mengetahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan. Di antaranya adalah jenis kelamin, posisi tubuh, dan kegiatan tubuh. Selain itu, ada beberapa faktor lain seperti umur dan suhu tubuh. Oke, yang pertama ada umur. Pada umumnya, semakin bertambah umur seseorang, maka semakin rendah frekuensi pernapasannya.
Hal ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energinya. Kemudian B. Jenis kelamin. Pada umumnya laki-laki lebih banyak bergerak sehingga lebih banyak memerlukan energi, kebutuhan oksigen, dan produksi karbon dioksida. Pada laki-laki juga lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa proses metabolisme pada laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan. Makanya kalau dalam agama Islam itu ada arijalu qawamu 'alan nisa. Jadi laki-laki seorang pemimpin. Kenapa ya? Ini terbukti bahwa metabolisme atau kegiatan laki-laki terjadi lebih banyak. Makanya jadi laki-laki itu jangan jadi laki-laki yang malas ya, jadi harus lebih giat dibandingkan perempuan. Jadi kalian jangan mau kalah dengan perempuan, tapi perempuan pun jangan hanya berdiam diri. Ingat, kita punya pejuang nasional itu namanya Ibu Kartini yang memperjuangkan emansipasi wanita. Jadi hari ini para perempuan di Indonesia ada perempuan hebat. Selanjutnya C. Suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh maka semakin cepat frekuensi pernapasannya. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme di dalam tubuh, sehingga diperlukan peningkatan pemasukan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Biasanya kalau kalian berlari, kemudian berolahraga, itu sesudahnya karena suhu tubuh menjadi panas, biasanya suka terengah-engah ya, membutuhkan nafas panjang. Kemudian posisi tubuh sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan. Hal ini berkaitan dengan beban yang harus ditanggung oleh organ tubuh. Pada saat posisi tubuh berdiri, otot kaki akan berkontraksi untuk menghasilkan tenaga yang dibutuhkan tubuh untuk tetap bergerak berdiri. Sedangkan pada saat posisi tubuh duduk dan berbaring, beban berat tubuh disangga oleh sebagian besar tubuh sehingga tubuh tidak membutuhkan banyak energi. Dengan demikian, frekuensi pernapasannya rendah. Selanjutnya, kegiatan atau aktivitas tubuh orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak energi dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti duduk, santai, atau tiduran. Ketika tubuh memerlukan banyak energi, maka tubuh perlu lebih banyak oksigen sehingga frekuensi pernapasan meningkat. Lanjut ke volume pernapasan nomor 4. Ketika kamu membaui harumnya parfum atau aroma kue yang lezat, kamu tentu pernah menarik nafas yang dalam, bukan? Pernahkah kamu berpikir berapa jumlah udara yang kamu hirup saat bernapas, saat dalam atau saat kamu bernapas biasa? Agar kamu mengetahui berapa volume pernapasanmu, ayo kita lakukan aktivitas 8.4 berikut. Apa yang diperlukan? Yang pertama ada air, kemudian spidol permanen, selang plastik berdiameter 1 cm, kemudian gelas ukur 100 ml, botol air mineral 1,5 liter, kemudian bak air ukuran 5 liter. Apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, tandai botol air mineral pada setiap volume 100 ml dengan menggunakan spidol hingga volume 1500 ml. Untuk memberi tanda, kamu dapat mengisi botol dengan air mineral dengan air yang telah diukur volumenya menggunakan gelas ukur 100 ml. Jadi kalian cara masukkannya ya, siapkan botol kosong, kemudian kalian ukur airnya dengan menggunakan gelas ukur. Setelah itu kalian masukkan air ke dalam gelas ukur sebanyak 100 ml. Selanjutnya masukkan ke dalam botol yang telah disiapkan tadi. Kalau sudah, kalian kasih tanda. Nah, begitu diulang sampai botol itu terisi penuh sampai 1500 ml. Oke, setelah melakukan langkah 1 sampai 2, kamu akan memiliki botol air mineral yang memiliki skala volume 100 sampai 1500 ml. Masukkan air hingga penuh ke dalam botol air mineral. Isilah bak air hingga setengah bagian. Selanjutnya,
Tutuplah mulut botol dengan rapat, lalu balikan dan masukkan ke dalam bak berisi air dengan posisi tegak. Usahakan botol terisi air penuh dan tidak terdapat udara di dalamnya. Bukalah penutup mulut botol air mineral saat sudah masuk di dalam bak air. Jadi nanti ini kalian tutup dulu botolnya, boleh pakai tangan, masukkan ke dalam ember atau apapun itu, wadah yang isinya tadi berapa, 5 liter ya, 5 liter air. Kemudian nanti di atas ini jangan ada gelembung ya, ada udara. Kenapa? Karena untuk memastikan berapa besar daya tampung pernapasan kalian. Nah, kemudian setelah dibalik, karena kalau sudah dibalik itu tidak akan tumpah karena ada tekanan itu. Nah, makanya kalian belajar yang di bab 7 ya tentang tekanan itu. Jadi ketika botol ini dibalikan itu air tidak akan langsung jatuh ya, kecuali kalau ada yang bolong di atasnya. Selanjutnya masukkan selang ke dalam mulut botol hingga setengah bagian botol. Oke, nah di sini kira-kira ya. Tekan gambar 8.6. Selanjutnya letakkan set percobaan di atas dengan posisi sejajar dengan mulutmu. Kamu dapat meletakkannya di atas meja. Masukkan ujung selang yang lain pada mulutmu. Lakukan inspirasi seperti biasa melalui hidung, kemudian ekspirasi melalui mulut sehingga udara yang dikeluarkan masuk ke dalam botol. Jadi ditiup ya, ditiup dari hembusan hasil pernapasan kamu. Volume ini disebut volume tidal. Berarti beberapa volume udara yang masuk dalam botol dan catatlah volume hasil pengamatanmu. Ulangi kembali langkah 4 sampai 9. Lalu lakukan inspirasi biasa melalui hidung, kemudian lakukan ekspirasi biasa melalui hidung pula. Setelah itu lakukan ekspirasi secara maksimal melalui mulut sehingga udara yang dikeluarkan masuk ke dalam botol. Volume itu disebut volume cadangan ekspirasi. Jadi tadi untuk yang selanjutnya, untuk mencari volume cadangan, lakukan inspirasi biasa melalui hidung, kemudian lakukan ekspirasi biasa melalui hidung pula. Setelah itu kalian jangan menghirup lagi, tapi langsung meniupkan udara ke selang tadi ya. Jadi itu setelah kalian selesai mengeluarkan sisa pernapasan tadi, nanti kalau kalian masih bisa meniupnya, berarti itu adalah disebut dengan cadangan ekspirasi. Jadi ketika kalian mengambil napas itu tidak semua keluar ya. Keluarkan air dari dalam botol mineral, lalu balikan dan masukkan ke dalam bak berisi air dengan posisi tegak. Masukkan selang ke dalam mulut botol hingga setengah botol. Hiruplah udara yang ada dalam botol hingga tepat pada skala 1500 ml. Lakukan inspirasi secara normal melalui hidung, lalu melakukan inspirasi kembali secara maksimal melalui mulut. Dalam botol air mineral terhirup olehmu. Ini disebut volume cadangan inspirasi. Amati. Oh iya, jadi ketika kalian melakukan pernapasan, inspirasi melalui hidung, kemudian ketika menembus, menghisap, tahan, kemudian kalian isap lagi udaranya lewat mulut. Nah, apakah masih ada tarikan atau tidak ya? Boleh kita lakukan. Kalau nanti belum mengerti, kita akan lakukan bersama-sama. Oke, jumlah volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah volume cadangan inspirasi, total volume ini disebut dengan kapasitas vital paru-paru. Nah, isikan hasil tabelnya di sini ada ya. Meskipun kamu telah melakukan ekspirasi secara maksimal,
di dalam paru-parumu sebenarnya masih terdapat sisa udara sekitar 1000 mili. Itu bayangkan ya, masih ada sisa. Volume ini disebut volume residu. Jumlah volume kapasitas vital paru-paru ditambah volume residu, volume ini disebut kapasitas total paru-paru. Isikan hasilnya pada tabel 8.3. Volume tidal, nah ini tabelnya boleh kalian isikan, nanti kalian tarik kesimpulan. Selanjutnya, setelah melakukan aktivitas 8.4, kamu telah mengetahui bahwa volume udara yang digunakan dalam proses pernapasan adalah beberapa macam sebagai berikut. Yang pertama ada volume tidal, yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa atau lebih dikenal dengan kegiatan normal. Volumenya sekitar 500 mili. Jadi kalau ada pertanyaan volume tidal berapa volumenya, itu 500 mili. Selanjutnya, volume cadangan ekspirasi merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volume cadangan ekspirasi sekitar 1500 mili. Jadi cadangannya, daya penodanya itu jumlahnya ada 1500 mili. Selanjutnya, volume cadangan inspirasi yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara biasa. Volume cadangan inspirasi sekitar 1500 mili. Selanjutnya, volume residu yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Volumenya sekitar 1000 mili. Selanjutnya, kapasitas vital paru-paru yaitu total dari volume tidal, masih ingat tadi, ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah volume cadangan inspirasi. Kapasitas vital paru-paru sekitar 3500 mili. Tadi kan 1500, boleh kita lihat lagi, ekspirasi itu 1500, kemudian inspirasi 1500 ditambah 500, jadi jumlahnya 3500, betul ya. Selanjutnya, kapasitas total paru-paru yaitu volume udara yang dapat ditampung secara maksimal dalam paru-paru. Volume kapasitas total paru-paru yaitu volume kapasitas vital paru-paru ditambah volume residu, yaitu jadi 4500. Kenapa tadi 3500 ditambah 1000 jadi 4500. Oke, mungkin itu materi tentang mekanisme dan tadi apa ya, volume ya, mekanisme pernapasan manusia dan frekuensi pernapasan ya. Oke, terus materi yang hari ini dapat Bapak sampaikan. Selanjutnya, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari mengenai gangguan pada sistem pernapasan manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap sehat selalu. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.